Tidak ada sukses itu tiba-tiba datang, tidak ada. Harus proses. Hingga bermacam-macam kegiatan yang sudah pernah saya lakukan, semuanya untuk pembekalan anak-anak cucu, agar benar-benar paham bahwa hidup itu tidak bisa ditunggu. Jadi harus ikhtiar, harus usaha, apapun bentuknya harus dicoba. Jadi memang betul sekali nih Pak, saran dan niat dan tujuan Pak Haji sama Bu Hajah memang betul sekali, karena sudah, kalau untuk ekonomi kan sudah cukup, apa sih kurangnya ya. Jadi memang sisa-sisanya itu memang harus untuk ibadah gitu Pak Haji. Iya, iya. Nah, ibadah itu tidak hanya sholat, betul, apa aja justru orang menurut saya, orang yang ahli syukur itu bukan orang yang banyak bancaan, tumpengan, itu bukan. Orang yang benar-benar bisa bersyukur yaitu merawat, memperhatikan makhluk-makhluknya Allah. Karena ibadah yang paling disenangi Allah. Ya, mudah-mudahan nanti setelah saya atau pamit dari sini, mudah-mudahan dapat barokahnya. Amin, amin, amin. Barai kaya anu mana bunyi? Ini jangan. Guyusin. Oke teman-teman ya, guyusit ya, guyu mergone betah lan nyaman ning Jawa Timur. Gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton setia Selamat Kondang TV, kembali lagi di channelnya Selamat Kondang TV, dimana kesempatan kali ini kami berkunjung sowan tenggene Bapak Haji Pak Guru. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kami saat ini sedang berada di tempatnya Bapak Haji Mufid yang beralamat Dusun Temon RT 3 RW 3 Desa Temuwulan, Perak, Jombang, Jawa Timur. Indonesia wis pokoknya lengkap niki Pak Haji. Niki Bapak Haji tentunya pun mboten nenten momongan niki nggih Pak. Nggih. Dados niki ajeng momong mendong nggih Pak. Niki judulnya telah dibuka nggih Pak. Telah dibuka Farm Adiluhung nggih Pak. Telah dibuka Farm Adiluhung, alamatnya pun tepat. Nggih, mudah-mudahan niki Pak Haji ke depan lebih semangat dalam memberikan contoh nggih Pak. Amin, amin, amin. Semangat memberikan contoh kepada para generasi-generasi penerus yang akan menjalani kehidupan. Namanya? Lu gedokane Pak. Jadi harapan kami sebagai peternak ya yang sudah berjalan, mudah-mudahan Bapak Haji Mufid dan Ibu Hajah ini tetap nantinya semangat dalam memberikan contoh kepada anak dan cucunya. Nah, saya sendiri juga termasuk anak ini karena saya patutnya nggih anak sing ragil nggih Pak. Lah nggih niki bapak nggih pun tesi ngaston pun pensiun Pak? Purna. Oh, pun purna meh. Per 1 September 2025. Oh nggih, pun purna niki nggih. Nggih, mudah-mudahan tetap semangat lah. Lawang niki purna malah dilanjut ternak nggih Pak. Niki tujuannya bapaknya arah ke depannya mau ning breeding ternak nopo badhe nopo buka perah susu perah nggih. Nggih, rencane perah susu. Tapi jenis mendone PE kali gesing. Nggih. Berarti niki bapaknya niki memang pun paham mau mriki enten sampel mendone nggih Pak. Kadang-kadang niku kan enten tiang sepuh disanjangi niki jenis mendon apa? Niki kambing
PR sekali gesing, malah sanjangnya kenapa kok harus sekali gesing? Loh memang ini jenis kambingnya seperti ini. Jadi bukan seolah-olah kambing ini milik Purworejo ataupun Jawa Tengah, bukan. Memang kambing ini milik Indonesia nggih Pak nggih. Kadang-kadang kalau yang tidak sepaham itu memang diarahkan kadang-kadang sulit nggih. Niki pun nganu Pak. Pun Mas tuh nih putrane. Sampun, alhamdulillah. Hingga santai sekarang memperhatikan domba-domba yang tersesat ini. Ini domba yang tersesat gitu. Berarti jenengan ini Pak Haji niki malah peliharane mendem niki malah pun pas. Iya. Domba nggih. Nes domba nggih. Niki yusuane seniki pinten, Pak? 60 saya. 60 nggih. Iya. Niki ibuke kali bapaknya serasi banget niki yakin. Kada semanten anu engkel gitu. Alhamdulillah. Iku lho saking senenge Bu saged dugi mriki estu. Wong kula Bu nek bapaknya nggih pun ngertos lah nek kula niki saking Kebumen Bu. Jawa Tengah. Alhamdulillah. Ibune kan dereng ngertos. Ngapak Bu nggih. Ngene anu nek mboten ngapak mboten kepenak. Niki rencanane ajeng ingkang pinten ekor Pak? Ya pelan-pelan semuanya dipenuhi lah kalau nanti. Dipenuhi nggih. Ya. Kinten-kinten niki muat pinten ekor nggih dugi mriku wong panjang sanget kandange nggih. 40-an. 40-an. Targetnya memang 40. Tapi wong niki napa? Mangke wong pun purnawirawan pun purna napa tanah-tanah kosonge lahane niku kan kathah. Mangke mun ditanami sedaya nggih Pak, nggih Bang Pakan sudah hampir 100 berapa 150 kemarin. Pohon. Enggak apa? Luas tanah. Oh, luas tanah 150 sudah saya tanami pohon kemarin yang sudah tertanam sekitar 500-an. 500 pohon. Ya. Niku napa mawon niki, Pak? Indovera 200, Indigofera 200, terus Kaliandra 200, Papua, Telo Papua 200. 100 masih yang berarti udah 500 pohon. Tapi yang sudah tertanam di sini sebelah ini ada 50, yang di sana 50, yang sudah besar-besar itu. Yang besar itu 50 batang lebih. Di sini sekitar ini 50 lebih, Gamal dan Tela Papua. Terus yang di rumah sana barat itu ada 50 batangan. Sudah ready bapakannya Mas. Lah sudah ready. Dari sebelum ada kan. Niki jane niki sing kedah dicontoh niki jenengan niki Bu aja kali Pak Haji. Estu Bu, bukan hanya orangnya ganteng lan ayu lan cantik, tapi ya wis pensiun wis purna malah gawe momongan mendo. Lah kirane nopo niki? Niki memang tujuannya mungkin memberikan contoh pada anak dan cucu ini. Ya untuk sebagai cerita hidup ya. Supaya anak-anak itu punya cerita. Kalau orang tua ndak punya sejarah, betul, anak itu nanti ndak punya jejak. Menurut saya, sejarah itu sangat penting agar dipahami bahwa kesuksesan itu melalui proses. Tidak ada sukses itu tiba-tiba datang, tidak ada. Harus proses dengan bermacam-macam kegiatan yang sudah pernah saya lakukan, semuanya untuk pembekalan anak-anak cucu agar benar-benar paham bahwa hidup itu tidak bisa ditunggu. Jadi harus ikhtiar, harus usaha, apapun bentuknya harus dicoba. Tapi nun sewu niki Pak Haji, kula merinding Pak Haji. Wong niki napa namine? Aduh, merinding niki. Aduh. Merinding Pak Haji. Kula pun muter-muter mriko-mriko dereng nate merinding kados teng mriki. Terus niki napa nggih? Wejangan saking Pak Haji niki mlebet. Estu Pak Haji. Karena saya terus terang ini tidak dasar nafsu,
Saya memang mencari apa yang diperintah oleh Allah, apa yang saya harus lakukan. Ternyata saya menemukan filosofi dalam mimpi, saya tulis itu. Hanya perintahnya, Mbak, gawe kandang. Supaya kahananmu luwih padang. Nah, terus diisi apa belum ada. Waktu itu saya langsung hubungi Pak Hudi, pokoknya gano kandang aku. Semuanya protes. Pak Hudi mau disepil sedikit itu Mas kameramen, kok Mas kameramen aja ini. Nah, Mas kameramen. Akhirnya ngingo wedhus kanggo tumrape wong sing wedi dosa. Saya itu sebetulnya enggak kuat lagi bersosialisasi dengan di luar. Artinya mau saya nyilem di sini. Keren, kata-kata keren. Jadi, nek menurut pandangan saya, Pak Haji, jadi memang Pak Haji sama Bu Haja ini memang benar-benar pasangan yang serasi dan benar-benar satu tujuan. Niat melanjutkan kehidupannya itu memang untuk ibadah ya Pak Haji? Iya, ibadah. Sekecil apapun harus niat ibadah supaya tidak sia-sia. Ini masalah sukses bukan urusan saya. Saya ibadah, memperhatikan. Ya Allah, ibadah apa yang paling engkau senangi? Dan malaikat itu pernah bertanya. Apakah sholat? Bukan, sholat itu untuk kamu sendiri nanti. Puasa itu kamu sendiri. Zakat itu kembali untuk kamu sendiri. Nah, apa yang paling kau senangi ya Allah? Ternyata jikalau kamu memperhatikan, merawat makhluk-makhlukku. Bahkan ada contoh pada zaman Rasulullah, ya, orang yang memperhatikan memberi makan anjing ya aja, itu karena ikhlasnya dan itu makhluk Allah, dia diangkat masuk surganya Allah. Dia pernah menghardik kucing, ya, hanya contoh, namanya contohnya satu. Jadi menghardik kucing sampai mati, maka dia masuk. Padahal ahli ibadah, dia masuk neraka karena bendunya Allah. Allah tidak suka. Ya, semuanya ini saya memang niatnya ke sana. Saya bukan mencari apa, saya udah enggak. Anak saya sudah selesai semua. Bekal menurut saya sudah saya beri ilmu semuanya, saya sumpah semuanya. Kita tinggal ibadah pada Allah, mencari ridha Allah yang benar-benar sesuai kehendak Allah. Ya apa, sekarang ke manusia itu kadang kita memberikan asumsinya malah jelek, kadang ngenyek dan lain sebagainya. Kita memberikan yang baik belum tentu ditangkap dengan baik. Jadi saya nampaknya lebih condong pada makhluk Allah. Alam sekitar ini harus kita perhatikan. Tidak hanya hewan, saya tumbuh-tumbuhan tiap hari saya rawat, saya bersihkan, saya hanya untuk itu. Ibadah gitu. Iya, mungkin karena itulah ibadah saya yang diterima, bukan sholat saya. Oh, sholat tidak jelas, oh. Sholat tidak jelas. Tidak jelas, oh. Siapa yang menjamin sholat saya diterima? Tidak bisa. Pikiran, walaupun orang alim, orang yang tidak jelas sebetulnya sholat itu. Jadi ya, teman-teman penonton Setia Selamat Kondang TV, selama saya berkunjung ke sana kemari, sampai Lampung, sampai seberang pulau, sampai provinsi sebelah, itu belum pernah ada dan belum pernah ketemu dengan narasumber seperti Bapak Haji dan Bu Haja ini. Jadi ini sangat menyentuh. Sangat menyentuh ya. Peternak loh gitu. Yes, mudah-mudahan peternak seluruh Indonesia ini mudah-mudahan bisa seperti Bapak Haji. Amin, amin, amin. Terutama niatnya. Niatnya harus yang benar lah. Kalau masalah hasil tidaknya itu Allah sendiri baru saya. Saya itu konsep hidup saya itu kenapa kok bisa tegak terus? Karena saya tidak pernah memperhatikan hak saya. Saya harus melakukan kewajiban saya semaksimal mungkin. Jadi hak saya itu menurut saya satu paket.
Nggak usah diangen-angen sudah datang mesti gitu. Kalau kita usaha yang baik mesti baik hasilnya. Kalau kita kerja yang baik mesti hasilnya juga baik. Itu tidak akan bisa lepas sesuai amal perbuatan. Iya, itu tidak akan mungkin lah. Makanya tidak usah dipikir gitu. Tapi saya sangat bersyukur sekali ya Pak Haji. Saya sebagai peternak ya, walaupun apa ya, tidak seperti yang lain kan peternak dengan kandang yang seperti ini, premium ya Pak ya. Premium, standar premium seperti ini. Tapi nek kandang saya kan masih biasa nih Pak Haji. Tapi luar biasanya di jalan, di kehidupan dengan cara beternak. Saya dari Jawa Tengah bisa nyampe Jawa Timur, nyampe Jawa Barat, bahkan dikenal di NTT nih Pak. Itu memang yakin tidak, saya akui lah. Kalau yang namanya kambing itu luar biasa bisa menjalin hubungan dan silaturahmi sampai jauh Pak Haji. Tapi nek domba ataupun hewan yang lainnya saya kurang tahu. Khususnya kambing ini memang luar biasa sekali, luar biasa bisa nambah sedulur gitu Pak. Ya contoh misal ini dari selama saya hidup sebagai peternak baru kali ini ketemu sama, setelah buka YouTube ini ya Pak, ketemu narasumber seperti Pak Haji dan Bu Haja. Ini saya sampai lemes, merinding, dan mau berdiri itu susah Pak Haji. Ini nggak guyonan Pak Haji. Iya, mudah-mudahan nanti setelah saya atau pamit dari sini, mudah-mudahan dapat barokahnya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan setelah angkat kaki dari Jawa Timur nanti, kedepannya usahanya akan menambah, maju dan sukses. Amin, amin, amin. Mungkin itu aja dari saya, tapi mungkin ada lagi wejangan yang mau dikeluarkan untuk saya pribadi dan rekan-rekan peternak Pak Haji, monggo. Ya, hanya saya pesan bagi seluruh peternak, apapun lah jenisnya, semuanya itu harus dilakukan dengan hati, bukan dengan emosi, dengan bukan akal-akalan. Karena apa? Semua usaha kita itu tidak ada yang bisa menjamin kecuali hanya Allah itu sendiri. Jadi kalau dengan hati, dengan tulus, ya semuanya makhluk Allah bisa diajak bicara. Mengapa saya pernah ditanya, Pak kok enggak pakai sapi? Saya memang mengambil dari sejarah-sejarah, risalah-risalah. Rasulullah itu adalah pengembala kambing. Dan manfaatnya kambing itu dari segala macam, dari tubuhnya, dari susunya, semuanya itu ada. Manfaatnya lebih, ya. Manfaatnya lebih banyak. Lebih banyak, ya. Untuk komunikasi, untuk sosial, untuk segala macam sebetulnya. Makanya panjenengan tadi menyampaikan berdasar dari hasil ternak ini bisa kemana-mana. Dan mudah, itu sebagai sarana untuk bersosialisasi lebih mudah daripada peternak lembu. Betul sudah. Iya, karena kambing ini ada sejarahnya Rasulullah. Memang ini sunnah Rasulullah, gitu loh. Jadi, Rasulullah itu peternak kambing, pengembala kambing. Sampai-sampai orang pengembala kambing itu mandi dunia. Kalau dulu ada bencana, panggil anak pengembala kambing. Masih ingat kalau kecil-kecilan waktu saya dulu itu begitu. Jadi memang betul sekali selama ini yang buat sama saya guyonan. Namanya Kanjeng Nabi itu tidak ada yang angon bebek ataupun ayam. Pasti Kanjeng Nabi angone iki angon kambing. Niku betul sekali. Ketemu sekarang dengan Pak Haji, saya merasa plong dan juga merinding. Luar biasa sekali. Ini saya merinding Pak, saya nggak ngomong kosong ini Pak. Ya itu semuanya dengan hati. Insya Allah, jangankan hewan yang punya nyawa, sampai pada benda-benda yang dianggap mati menurut syariat itu bisa diajak ngomong manakala bicaranya dengan hati. Ya, tumbuh-tumbuhan itu semuanya punya, bisa diajak pakai untuk ketabiban, untuk berobat, untuk pupuk, untuk obat, itu macam-macam karena dia dengan hati bicaranya.
bahkan batu akik seperti ini, batu akik ini juga bisa diajak karena apa? Paham dengan hati. Diajak. Iya, komunikasi bisa karena ini semua benda itu asalnya kan tidak mulia. Kalau sudah dipegang manusia, karena manusia itu makhluk termulia, maka jadilah mulia. Diajeni malah. Dulu ini kan digeletak di mana-mana, tidak ada artinya. Kalau sudah pegang manusia, jual 5 juta laku ini. Kalau di luar tidak laku, karena sudah dipegang manusia, laku. Dan semuanya itu hasilnya tirakat. Jadi akik ini asalnya batu biasa tirakat. Terus ditemukan manusia jadi mulia. Kalau dipegang jadi mulia. Karena yang pegang itu makhluk paling mulia. Kalau pakai jin itu tidak bisa. Tidak bisa. Setelah dipegang manusia jadi mulia. Keris pegang manusia jadi mulia. Apapun lah. Karena manusia itu makhluk yang paling mulia. Makanya jangan sampai terkalahkan oleh makhluk yang lainnya. Betul Manusia sekali, kok dikalahkan yang lainnya jadi hina. Manusia itu harus termulia. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Paling mulia daripada malaikat, mulia manusia. Mulia manusia. Iya. Oh, gini. Iya. Ini teman-teman harus nyimak yang serius ya teman-teman. Jadi kalau sudah ada suhunya suhu yang seperti yang lain, peternak yang lain kan hanya taunya kambing dan cara perawatan. Nah ini Pak Haji ini juga ya maksudnya apa ya, sampai jeruan sampai menyentuh gitu loh teman-teman. Dan mudah-mudahan nih nanti saya pribadi juga minta wejangan dari Pak Haji, tapi tidak di media karena ini khusus dan mudah-mudahan setelah ini saya dapat keuntungan banyak setelah sowan ke tempatnya Bapak Haji Mukid. Insya Allah nanti dibekali setelah pulang dari sini. Ini juga termasuk bekal, tapi nanti ada spesialnya di belakang, tidak boleh dimediakan di Pak Haji. Oke. Insya Allah. Iya, mudah-mudahan ini. Iya, pokoknya mudah-mudahan saya, keluarga saya juga Jawa Timur yang sudah saya soani semua tetap bisa silaturahmi. Amin. Untuk depan gitu Pak Haji. Jadi tetap bisa menjalin silaturahmi atau hubungan yang tidak lepas gitu Pak Haji. Iya. Mungkin itu Pak Haji. Oke. Wis pirang menit iki? 11. Itu yang sekarang 11 sama yang tadi 40 ya? Apalagi ya Pak Haji? Ini kandang segini mewah, Mas kameramen disepil dong sebelah sini. Aduh, lantainya hijau seperti rumput. Ya Allah. Ini Bu Haji, Pak Haji, ini Pak Bu Hajah, Pak Haji ini putranya pinten Pak Haji? 3. Putra setri, putra jaler. Ya, Istri sedoyo. Enggak, yang tengah tadi. putri, jaler, putri. Oh. Iya. Komplit nih Bu. Alhamdulillah. Cucunya mau 2. Cucunya mau 2 ya. Cucunya mau 2. Iya, alhamdulillah. Ini di Poso dan di Jakarta. Berarti jauh-jauh semua nih. Oh, yang satunya di sini Jombang. Teman-teman kita tutup dulu karena saya mau diwejangin khusus dan juga mungkin diusap-usap sirahe agar ke depan lebih enak dan lebih padang, genojono popo merinding. Karena Bapak Haji ini sudah menyampaikan bahwa ilmunya tetap diberikan kepada anak dan cucu, dan mungkin salah satunya karena anak-anaknya yang 3 sudah dibekali semua. Ini tinggal saya anak yang terangkat ya, nanti mungkin dibekali juga sama Pak Haji, dan setelah saya mungkin ada yang lainnya. Karena saya jauh dari Jawa Tengah, insya Allah Pak Haji juga tetap dermawan dalam memberikan ilmu. Seperti itu ya Pak Haji? Insya Allah. Oke, saya jauh-jauh datang dari Kebumen, pun dibekali ilmu. Niki sing dereng dibekali nik mangke nopo yang tidak dimediakan itu memang rahasia, jadi nanti tidak tak sampaikan. Saya atas nama Slamet Rianto dan channelnya Slamet Kondang TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Dan juga mudah-mudahan Bapak Haji sekeluarga tetap sehat
tetap semangat, semangat dan dikabulkan. Amin, amin. Apa yang menjadi angan-angan, Amin. apa yang menjadi keinginan Pak Haji dikabulkan sesuai harapan Bapak Haji. Gitu nggih Pak Haji. Kalau tak sungkem mrene nggih. Matur nuwun Pak Haji. Muga-muga kula nggih Bu Haji. Teman-teman, matur sedaya petundang video cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.